إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. Allah yuqaddirul laila wan nahar. Allah yang menetapkan takdir ukuran al-lail malam wan nahar dan siang. Ini Bu Laila ada nih, Pak Nahar belum ada bergabung di kelas kita. Ada al-laila, ada nahar. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah mengetahui bahwa kalian sulit menetapkan batas-batas waktu. Maka Allah menerima taubat kalian. Allah ringankan untuk kalian. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah ketika malam yang panjang itu mana yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Poin pertama, Allah yang berkuasa untuk menetapkan malam dan siang. Belum ada teknologi sampai sekarang yang bisa membuat siang jadi malam, malam jadi siang. Itu ada dalam surat Ali Imran. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Engkau yang memasukkan siang ke dalam malam dan kau masukkan malam ke dalam siang. Jadi hanya Allah yang mampu. Seperti Allah hidupkan yang mati, matikan yang hidup. Hanya Allah yang mampu. Dua teknologi itu hanya milik Allah. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Dan siang yang Allah ciptakan begitu banyak kedahsyatannya sampai Allah bersumpah wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya, atau wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha, demi malam apabila sudah mulai ganti sinarnya dengan terang pagi. Dan malam, siang, matahari, rembulan, langit, bintang, semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menetapkan takdir ukuran siang dan malam itu, ayah bunda, cuma Allah. Kadang Allah tetapkan malam sepanjang betul. Kalau masih ada yang belum pernah merasakan, tanya kepada mereka yang sudah pernah tinggal di negara-negara 4 musim. Kadang-kadang kalau lagi musim dingin, ayah bunda, malamnya panjang. Kalau lagi musim panas, siangnya panjang. Dan apalagi Ramadan gini. Nanti kan ada tuh orang yang bertanya, yang tinggal di daerah Kutub Utara, Kutub Selatan. Nanti ayah bunda nanti cari ya. Ada orang yang, kalau kita nih, karena di Katulistiwa biasanya stabil 13 jam, paling banyak 14 jam. Ada yang sampai 22 jam. Cari negara mana yang paling panjang puasanya. Kalau paling panjang puasanya tuh maknanya ya bunda 22 jam baru aja buka, kemudian sholat maghrib, terus sholat isya, sahur, puasa lagi. Jadi antara maghrib, isya, dan sahur cuma 2 jam. Sisanya 22 jam. Coba cari dari itu. Nanti negara-negara yang panjang malam. Dan itu yang menetapkan malam dan siang nggak pakai teknologi. Allah, cuma Allah yang menetapkan. Wallahi qadir laila wan nahar. Jadi kalau Allah kasih siang
Waja'alna naumakum subata, waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asya. Itu surat An-Naba ayat berapa? Nanti cari. Waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat total. Ya bunda, kalau lagi letih, lelah, kalau lagi sakit, banyak dokter sekarang yang sudah sadar bahwa Allah ciptakan tubuh ini hebat, bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi beri istirahat yang cukup. Jadi bahasa Allah, waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian menjadi subata, istirahat yang total. Waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam menjadi pakaian. Pakaian yang menyelimuti supaya tidur kalian makin nyenyak, makin nikmat. Waja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu tempat untuk berkehidupan. Dan siang malam Allah yang atur. Dan itu cocok sama biologis kita, cocok sama fisiologis kita. Pokoknya Allah desain. Nggak cuma buat kita, ya bunda. Buat tumbuh-tumbuhan, buat perkebunan, buat pertanian. Allah ganti-ganti musim itu. Indah sekali. Buat para nelayan. Buat air. Buat semua siklus Allah atur. Maka nikmat kalau kita ini ngikut sama siklus Allah. Iseng coba ayah bunda malam nggak tidur, tidurnya jadi siang. Wah itu kalau saya nebusnya susah. Jadi dan begitu malam untuk tidur, siang untuk berkehidupan diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti ada yang panjang, ada yang pendek, masing-masingnya. Kadang-kadang kalau di negara-negara seperti 4 musim, nanti ada saat musim dingin, malamnya panjang. Kalau musim panas, siangnya panjang. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Poin yang kedua, bahwa kalian tidak bisa menetapkan batas-batas waktu itu, maka Allah mudahkan bagi kalian. Alhamdulillah, sekarang ilmu hisab sudah makin canggih. Maknanya ilmu astronomi. Seperti saudara-saudara kita Muhammadiyah, Bunda Laila, bunda-bunda lainnya yang ikutan Muhammadiyah. Udah tahu tuh insya Allah 1 Ramadan tanggal 1 Maret. Nah itu adalah ilmu hisab. Sama juga seperti zuhur nanti siang di tempat masing-masing. Lihat aja jadwal sholat. Udah ketahuan tuh. Maghribnya kapan, isyaknya kapan, waktu imsaknya kapan. Itu persis jamnya, menitnya sudah bisa diketahui. Tapi dulu, dan juga mungkin zaman sekarang masih banyak yang belum tahu ilmu hisab. Jadi kalau tidak ada jadwalnya, kita juga nggak tahu ilmu hisab. Dan Rasul dan para sahabat juga gitu. Belum tahu detail secara ilmu hisab. Karena itu, Jibril Allah utus untuk kasih tahu kepada Rasulullah SAW waktu-waktu sholat. Ayah bunda. Dan waktu-waktu sholatnya semuanya berpegang pada alam. Waktu subuh ketika terbitnya fajar shadiq. Waktu zuhur saat matahari ada di istiwa di atas kepala, lalu kemudian zawal geser sedikit. Waktu asar saat bayangan seseorang 2 kali lipat. Bayangan apapun 2 kali lipat panjang. Waktu malam saat matahari terbenam dan mega merah sudah terlihat di langit. Jadi ukurannya ada matahari, kalau matahari tenggelam ada mega merah. Sholat Isya kapan? Saat mega merah sudah tidak tersisa di langit. Udah nggak ada. Nah ayah bunda,
Nanti cari hadisnya. Rasulullah SAW kasih tahu itu. Jibril memberitahukan Rasulullah tentang waktu-waktu sholat. Dan waktu-waktu sholat ini, ayah bunda, setiap tempat berbeda. Setiap tempat berbeda-beda. Tapi ini harus jadi pegangan. Jadi ilmu yang ayah bunda wajib tahu. Jadi kalau nggak ada jam, lihat aja langit, maka kita bakal ngerti itu. Oh ini waktu asar. Oh ini waktu maghrib. Jadi suatu saat mungkin ayah bunda lagi safar di tempat yang nggak ada sinyalnya, internet nggak ada, jam juga nggak bisa diketahui ini bukanya kapan, saum Ramadan. Maka lihat, kalau sudah ada mega merah, maka waktunya maghrib. Nah, jadi itu tata cara bagaimana dikasih tahu alima lan tusuhu fataba alaikum. Banyak orang yang nggak ngerti untuk sholat malam. 2/3-nya, setengahnya, atau sepertiganya, banyak yang nggak ngerti. Apalagi kebayang nggak ya bunda, kalau tadi saya sebut, di negara yang puasanya 22 jam, sholat maghrib, sholat isya, sahur, yang lain hanya dalam 2 jam. Gimana caranya? Maka beruntung kalau dikasih waktu sholat malam panjang, ya bunda. Nah, mereka bingung tuh bagaimana menetapkan sholat malamnya. Karena kalau kita mengatakan malam itu 12 jam, itu bagi negara-negara yang seperti Indonesia yang katulistiwa. Tapi bagi negara-negara yang enggak berubah-ubah waktunya, kalian susah menetapkan waktunya. Fataba alaikum, maka Allah memberi keringanan buat kalian. Lalu bagaimana cara sholatnya? Nah, ini poin yang ketiga. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah dari Al-Quran. Kalau ayah bunda mudahnya baca 1 rakaat Al-Kahfi, 1 rakaat Yasin. Nah, itu kalau mudah bagi ayah bunda, boleh. Atau dalam 1 rakaat juz 29. Rakaat berikutnya juz 30. Boleh. Atau cuma 1 ayat, sama ayah bunda diulang-ulang. Ya ayyuhal muzammil. Jadi baru apal itu doang, ulang aja. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Jadi ulang-ulang sama ayah bunda. Boleh nggak? Jawabannya boleh. فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Pokoknya yang mudah aja sama ibunya. Diulang-ulang. 1 ayat. Berasa enak. Ulang-ulang. Sampai nikmat. Sampai tubuh bergetar. Jiwa bergoncang. Air mata netes boleh. Jadi kalau sholat malam. Jangan stres ya. Apalan hilang. Ya bunda. Jadi baca mending mudah. Dan kalau misalnya ada yang hilang, begitu jeda 2 rakaat selesai salam, baca ulang-ulangin lagi dalam sholat. Wah itu nanti ajab. Terus yang kedua ya bunda, poin 3B ini, baca Al-Quran itu, belajar Al-Quran itu, termasuk mengajarkannya harus mudah. Jadi lihat bahasa Allah, mata yassara, harus mudah. Nggak ada cerita belajar Al-Quran itu susah. Yang bikin susah mah orang-orang sekarang. Allah udah ngasih tahu belajar Al-Quran itu mudah. Ini termasuk ini.
Rasul juga bilang mudah, mudah, mudah. Jadi ayah bunda cari cara belajar Al-Quran paling mudah. Kenapa? Karena itu kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca Al-Quran yang mudah. Jadi poin 3B itu harus mudah belajar Al-Quran. Dan surah Al-Qamar 4 kali diulang sama Allah. Nanti ayah bunda cari lagi kalau belum tahu. Bahwa walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah sebut di ayat 17, 22, 32, 40. Sudah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajarinya, untuk dihafal. Adakah orang yang mau mempelajari dan menghafalnya? Sudah kami mudahkan. 4 kali diulang. Dalam surah Toha, nanti ayah bunda cari di ayat-ayat awal. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, wahai Muhammad, tidak kami turunkan Al-Quran padamu supaya kau susah. Jadi nggak mungkin Al-Quran bikin susah. Nggak mungkin. Al-Quran itu harus mudah. Jadi mudah, mudah, mudah. Jadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dan ayah bunda harus husnuzon. Kalau ada ayat yang sulit untuk ditaklukkan, rasanya maknanya ayat itu lagi pengen disayang. Jadi pengen diulang-ulang sama ayah bunda. Jadi makin diulang, sampai tuh nanti ketemu sama ayah bunda. Cara menaklukkannya. Itu rasanya ayah bunda, seperti ayah bunda berhasil menaklukkan kuda liar. Tanya deh sama para koboi. Mereka yang itu para pengembala. Itu kalau kuda-kuda liar, wah mereka bisa disepak, mereka bisa dijungkal, segala macam. Tapi Masya Allah nggak putus asa. Terus saja sampai itu kuda tenang. Dan tanya kepada mereka, para koboi yang bisa naklukkan kuda-kuda liar. Apakah kalau kudanya panik, sapinya panik, mereka ikut panik, atau mereka tenang duluan? Jawabannya harus tenang, hatinya tenang dulu. Nanti insya Allah kuda liarnya, sapi liarnya bakal ikut tenang. Meski sepanik apapun, demikian juga ayah bunda. Kalau ada ayat Al-Quran, kayaknya susah untuk ditaklukin, ayah bundanya jangan panik, jangan bilang sulit, tenangin hati, minta petunjuk Allah, minta pertolongan Allah, nanti tenang. Tahu hasilnya? Hasilnya nanti bahagianya lebih hebat daripada koboi, para pengembala itu yang berhasil menaklukkan kuda liar. Tuh mereka tuh kalau sudah berhasil kudanya tenang, itu mereka senang, bahagia. Ntar juga begitu, kalau ada ayat yang rasanya agak sulit, ulang-ulang aja. Minta tolong sama Allah. Hatinya tenangin, nanti sampai bisa ditaklukin. Kalau ayat itu udah tertaklukkan, udah ajak di hati, waduh nikmat tuh. Insya Allah nggak bakal lupa. Jadi belajar Al-Quran jangan pakai susah. Tenangkan hati, insya Allah bakal tenang hati kita dan insya Allah akan lebih bahagia. Jazakumullah ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi